Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko rejeki dan toko makmur seperti pada gambar berikut. Pertanyaannya kita langsung baca aja. Bu Siti membeli 3 paket alat tulis yang berisi lebih dari 2 macam alat tulis. Berarti kalau lebih dari 2 macam, ya harus 3. Kalau cuma 2 macam itu nggak bisa. Harus 3. Alat tulis tersebut boleh berupa buku, ballpoint, atau penghapus. Baik itu di toko rejeki maupun di toko makmur. Matrik yang sesuai untuk ketiga paket tersebut adalah, berarti kita tentukan terlebih dahulu yang berisi lebih dari 2 macam untuk paket-paketnya, 3 paket tersebut. Berarti kita lihat untuk paket hemat ini yang sebelah kiri di toko rejeki, paket hemat ini ada 3 jenis, berarti ini termasuk ya. Kalau di toko rejeki ini tidak termasuk, tidak akan dibeli sama Bu Siti. Karena kenapa? Karena cuma ada 2 jenis. Sedangkan di sini kan dimintanya itu adalah berisi lebih dari 2 macam alat tulis. Ya minimalnya ya 3, ya kan? Berarti yang paket ekonomis tidak akan dibeli oleh Bu Siti. Pun untuk paket murah juga tidak akan dibeli. Paket sedang ini ada kemungkinan dibeli, ya. Paket besar ini pun tidak akan dibeli karena tidak ada penghapus di sana. Nah, ini paket lengkap, ini akan dibeli. Ya, oke, kita lihat sekarang untuk misalkan buku, gitu ya. Nah, sesuai dengan ininya. Nah, susunan ini buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Kita buat matriksnya. Matriksnya seperti ini, anak-anak. Kita lihat. Nah, kita tulis yang bukunya dulu. Di paket hemat ya, di paket hemat bukunya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baris pertama itu untuk paket hemat ya. Oke, boleh gini aja deh, paket hemat. Paket hemat itu terdiri dari 8 buku ya kan, kemudian ditambah lagi ballpointnya berapa? 4 ballpoint. Oke, kemudian 3 penghapus. Oke, kemudian di paket sedang ini terdiri dari 5 buku, kemudian 4 ballpoint, kemudian 2 penghapus. Dan yang terakhir ini di paket lengkap. Paket lengkap itu terdiri dari 5 buku, kemudian 8 ballpoint, dan 3 penghapus. Nah, kita buat matriksnya adalah tinggal gini aja. Sesuai dengan urutan si angka-angkanya. Berarti 8, 4, 3, 5, 4, 2, 5, 8, 3. Nah, ini menandakan berarti susunannya sesuai dengan buku dulu, kemudian ballpoint, kemudian penghapus. Nah, baru sama dengan harganya. Harga paket hemat berapa? Kita lihat. 62.000. Berarti di sini 62.000. Harga paket sedang 48.000. Harga paket lengkap 64.000. Nah, tidak hanya seperti sampai sana aja. Di sini ada pajaknya, anak-anak. Pajaknya itu adalah 10%. Lihat nih, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. 10%-nya dari total pembeliannya. Udah, berarti kita kalikan dengan, nah, hati-hati, 10% ya. Berarti kan kalau harga aslinya itu adalah 100%, ada pajak 10%, berarti tinggal ditambah 10%. Berarti kita cari yang 110%. Dikalikan dengan 110% setiap paketnya. Ya, sehingga nanti menghasilkan ya 10% pajaknya. Ya udah, berarti di sini dikalikan 110%. Yang mana jawabannya? Jelas, yang D. Gitu. Ya, gampang ya. Oke, pertanyaan yang kedua.
Berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko rezeki dan toko makmur, carilah masing-masing harga dari setiap alat tulis, baik penghapus, buku tulis, maupun ballpoint. Bu Siti menarik kesimpulan bahwa, nah berarti kita harus menentukan harga masing-masing satu satuan jenis alat tulis, baik itu satu buku, satu penghapus, atau satu ballpoint di masing-masing toko ya. Oke, ini menggunakan SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi di sini ada 2 toko, berarti kita ya harus cari tahu harga satu satuan di masing-masing toko. Oke, kita lihat di toko pertama. Nah, ini kan kita menyesuaikan dengan yang ininya ya, urutan si soalnya. Berarti variabel yang kita gunakan bisa kita ubah buku tulis itu sebagai X, satu ballpoint itu harganya sebagai Y, dan satu penghapus harganya Z. Berarti buku tulis dulu kita tentukan persamaannya. Yang pertama kita lihat di paket hemat. Paket hemat di sini tersedia. Nah, ini kita fokus di toko rezeki dulu ya. Toko rezeki. Nah, kita fokus terlebih dahulu di toko rezeki. Oke, kita lihat untuk paket hemat terlebih dahulu. Paket hemat di sini ada terdapat 8 buku, berarti kita misalkan di sini 8X, kemudian ditambah ada ballpointnya ada 4, berarti 4Y, kemudian kita tambah penghapusnya ada 3, berarti 3Z. Nah, sama dengan harganya 62.000. Oke, kita kasih indeks, ini berarti persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kita lihat paket ekonomisnya. Paket ekonomis berarti ada 5 buku, berarti 5X, ditambah ada 8 ballpoint, berarti 8Y ditambah, nah nggak ada penghapus, jadi 0 saja, sama dengan harganya 57.000. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Dan yang ketiga, lihat paket murah di sini. Paket murah berarti ada 3 buku, artinya kita punya persamaan 3X, ditambah ada satu penghapus, berarti Z sama dengan 17.000. Nah, kita sudah mendapatkan 3 persamaan. Nah, kemudian kita akan selesaikan dengan menggunakan metode campuran, eliminasi, dan substitusi. Yang pertama, kita coba eliminasi yang Z. Kalau mengeliminasi yang Z, kita ambil misalkan persamaan 1 dan 3. Oke, persamaan 1 dan 3 kita tuliskan terlebih dahulu. 8X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 62.000. Nah, karena kita mau mengeliminasi variabel variabel Z, maka koefisien Z harus sama. Di persamaan 1, koefisien Z-nya adalah 3. Kita lihat di persamaan 3. Z-nya 1 kan, berarti kalau jadi 3, berarti ya kita harus mengalihkan dengan 3. Jadi dari persamaan 3, gitu ya, kita kalikan dengan 3. Ya udah, 3 ini 3X kali 3 berarti kita punya kita punya 9X. Nah, ditambah 3Z ya kan. 17 pun kali 3. 17 kali 3 berarti 17 kali 3 21 345 berarti 51.000. Nah, kita hilangkan eliminasi yang Z dengan cara mengurangi. Jadi 8X dikurangi 9X, kita punya min X. 4Y kita turunkan karena dikurangi 0. 3Z udah hilang, tinggal 62.000 dikurang 51. Berarti berapa? 11.000. Oke, ini kita jadikan persamaan yang keempat. Nah, kita cari persamaan keempat itu kan variabelnya X sama Y ya. Berarti ada nggak di persamaan 1, 2, 3 yang variabelnya X sama Y? Nah, yang nomor 2 kan? Berarti kita eliminasi kembali. Eliminasi persamaan 2 dan 4. Nah, kita tulis dulu aja yang persamaan 2 itu 5X ditambah 8Y sama dengan 57.000. Nah, kita mau mengeliminasi, misalkan mau mengeliminasi yang Y. Yang Y kita lihat di persamaan 4 masih 4Y, supaya sama 8Y berarti dikali 2 semuanya di persamaan 4. Berarti min 2X, kemudian 4 kali 2, 8Y, 11 kali 2, 22.000. Nah, kita eliminasi kembali dengan cara mengurangkan 5 dikurang negatif 2, sama aja dengan 5 tambah 2, berarti 7X sama dengan 57 kurang 22, berarti hasilnya 30, berapa? 35.000. Nah, sehingga kita peroleh di sini X-nya sama dengan 35.000 dibagi 7, 5.000. Oke,
X dapat 5.000 ya, kita tandain. Terus kita substitusi. Substitusi ya, X sama dengan 5.000 kemana? Bebas mau ke 2 atau ke 4 gitu ya. Misalkan kita mau ke 4 aja ya. Ke persamaan yang keempat. Kita punya persamaan 4 itu min X. Berarti min X-nya ganti dengan 5.000. Nah, ditambah 4Y sama dengan 11.000. Oke. 5.000, min 5.000 pindah ruas jadi tambah 5.000. Sehingga 4Y 11 tambah 5, 16.000. Nah, dapatlah Y-nya. 16 dibagi 4. 4.000. Oke, kita punya Y 4.000. X udah ada, Y udah ada, tinggal Z-nya yang belum ada. Berarti boleh masukkan ke persamaan 3. Berarti X-nya kita ganti, substitusi X sama dengan 5.000 ke persamaan 3. Persamaan 3 kita punya 3X. X-nya ganti dengan 5.000. Berarti 3 kali 5.000 ditambah Z sama dengan 17.000. Nah, 3 kali 5 kali 15 ya. 15.000 ditambah Z sama dengan 17.000. Nah, sehingga kita punya di sini Z-nya 17 dikurang 15. 2.000. Oke, udah dapat. Berarti tadi masing-masing ya. Jadi si bukunya, harga satu bukunya itu sama dengan X ya, 5.000. Harga satu ballpoint itu Y, 4.000. Dan harga satu penghapus itu 2.000. Nah, ini baru di toko makmur ya, baru di toko makmur. Nah, kita coba hitung di toko makmur, toko rezeki ya. Nah, kita ke toko makmur. Oke, kita ganti warna. Nah, ya. Ini toko makmur, kita batasi terlebih dahulu. Nah, ini kita lakukan pemisalan untuk toko makmur. Nah, seperti biasa pemisalannya sama. Jadi untuk harga satu buku itu X, harga satu ballpoint Y, harga satu penghapus Y. Z, sorry ya. Ini paket sedang, kita lihat dulu. Bukunya ada berapa? Ada 5. Berarti kita punya persamaan 5X ditambah ballpointnya ada 4, 4Y ditambah penghapusnya ada 2. Berarti 2Z sama dengan harganya berapa? 48.000. Oke, ini persamaan yang pertama. Oke, nah kita kasih ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, lihat paket besar. Paket besar itu ada berapa buku? 1, 2, 3, 4, 8 buku. Berarti 8X ditambah ballpointnya ada 4 kali 3, 12Y. Nah, penghapus gak ada. Jadi langsung aja sama dengan berapa total harganya? 90.000. Ini persamaan yang kedua. Yang ketiga, kita lihat paket lengkap di sini. Paket lengkap berarti ada 5 buku. Berarti 5X ditambah 8Y ditambah 3Z sama dengan berapa? 64.000. Nah, lakukan seperti yang tadi kita gunakan metode eliminasi dan substitusi ya. Nah, di sini kita akan coba menghilangkan terlebih dahulu variabel yang persamaan 1 dan 3 5X-nya ya. Berarti kita hilangkan yang X. Oke. Nah, oke, kita eliminasi persamaan 1 dan 3 ya. Nah, boleh kalian tulis lagi persamaan satunya 5X. 5X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 48.000. Nah, ini kita samakan. Yang Z-nya ini kali 3, ini kali 2. Oke, persamaan pertama kali 3, 5 kali 3, 15X tambah 4 kali 3, 12Y tambah 2 kali 3, 6Y, 48 kali 3. 48 kali 3, 24, 2, 12, 3, 14, 144 ya. 144. Yang bawah berarti kali 2. 5 kali 2, 10X ditambah 8 kali 2, 16Y dan 3 kali 2, 6Y. Sama dengan 64 kali 2, 128.000. Ini juga ribu tadi ya. Nah, kita eliminasi, Y-nya eliminasi dikurang. 15 kurang 10. 5X dikurang ya. 12 kurang 16 kan min 4Y. Nah, baru di sini sama dengan 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 6, 3 kurang 2, 1, 16.000. Nah, ini persamaan yang keempat. Baru kita eliminasi persamaan yang ada X sama Y-nya 2 dan 12.
2 dan 4. Oke, boleh ditulis dulu yang persamaan yang keduanya. Nah, persamaan yang kedua kita punya 8X ditambah 12Y sama dengan 90.000. Dan persamaan yang keempat kan, di sana lihat kita mau mengeliminasi yang mana? Yang Y misalkan. 4 min 4 supaya jadi 12 dikali min 3. Semuanya kali min 3. 5 kali min 3, 15. X min 4 kali min 3, tambah 12Y. 16 kali min 3, 16 kali 3. 18, 3, 4, 48. Jadi min 48.000. Oke, nah kita eliminasi, dikurangi. Oke, dikurangi. 8 kurang negatif 15, berarti jadi positif 23X. Sama dengan 90 dikurang min 48, jadi positif 138. Oke, sekarang X berarti sama dengan 138.000 dibagi 23. 3 kali berapa yang ujungnya 8? 23 kali 6 ya, coba. 6 kali 3, 18. 6 kali 12, 17. Nah, benar ya. Berarti di sini 6.000. Jadi X-nya kita punya 6.000. Ya, X-nya 6.000, disimpan dulu. Kemudian substitusi X sama dengan 6.000. Ke persamaan yang mana yang ada X-nya? Mana yang ada X-nya? Kedua aja ya. Kedua berarti 8X, 8 kali 6.000 ditambah 12Y sama dengan 90.000. 8 kali 6 kan 48. Jadi 12Y di sini 90.000 dikurang 48.000. Nah, jadi 12Y sama dengan 2. Berarti 8 kurang 4 ya. 42.000. Jadi Y-nya sama dengan 42.000 dibagi 12. Berapa tuh? Berarti 42. 42 dibagi 12. Coret-coret. Bagi 2, ini 2, 1. Bagi 2, ini 6. Bagi 3, 7. Bagi 3, 2. Berarti 7 dibagi 2, 3,5. Nah, berarti 3.500 untuk Y-nya. Oke, Y-nya udah dapet. Tinggal kita nyari nilai Z-nya. Nilai Z berarti tinggal substitusiin aja. Substitusi ke mana? Nah, misalkan karena nggak ada lagi di sini aja ya. Berarti kita substitusiin X sama dengan 6.000. Y-nya. Y sama dengan 3.500. Nah, masukin ke persamaan berapa? Maunya. Persamaan 1 boleh. Ke persamaan 1 ya. 5X berarti 5 kali 6.000. Ditambah ya. 4Y berarti 4 dikali 3.500. Ditambah 2Z sama dengan 48.000. Oke, 6 kali 5 kan 30.000 ya. Ditambah, nah 35 kali 4. Kali 4, 20, 2, 12, 13, 14. 140. 140 berarti 14.000 ditambah 2Z sama dengan 48.000. Oke, 48.000. Kemudian 30 tambah 14 berarti 44. Berarti di sini 2Z sama dengan 48.000 dikurangi 44.000. Nah, jadi kita punya di sini 2Z-nya sama dengan 4.000. Sehingga Z-nya sama dengan 4.000 bagi 2. 2.000. Udah dapat ya. Oke, kita sandingkan berarti. Nah, ini untuk yang toko rezeki, ini untuk yang di toko makmur. Jadi satu buku kalau di toko makmur itu harganya X. X-nya berapa? X-nya itu 6.000. 6.000. Kemudian yang satu ballpoint kalau di toko makmur itu Y-nya 3.500. Kemudian yang satu penghapus, nah itu berarti Z-nya 2.000. Oke, nah kita tinggal sandingkan. Yang pertama kita lihat, harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih mahal dari toko makmur. Coba, rezeki lebih mahal dari toko makmur. Ini kan yang toko rezeki. Ya.
Oke, kita tulis aja di sini ya supaya kita kelihatan. Di toko Rejeki itu satu bukunya 5.000, satu bolpoinnya 4.000. Di toko Rejeki ya, berarti di sini Rejeki satu buku itu 5.000, satu bolpoin itu 4.000, satu penghapus 2.000. Itu di Rejeki. Kalau di toko Makmur satu buku itu 6.000, satu bolpoin itu 3.500, dan satu penghapus itu 2.000. Nah, kita lihat ya. Harga sebuah buku di toko Rejeki lebih mahal dari toko Makmur. 5.000 lebih mahal dari toko Makmur. Enggak ya, dari 6.000 enggak. Yang B, harga sebuah buku tulis di toko Rejeki lebih murah dari toko Makmur. Rejeki, harga satu buah buku di toko Rejeki lebih murah dari toko Makmur. Iya benar. Berarti jawabannya adalah yang B gitu. Yang C, harga sebuah penghapus di toko Rejeki sama dengan di toko Makmur. Harga sebuah penghapus di toko Rejeki sama dengan di toko Makmur. Iya benar ya, sama-sama 2.000 juga. Oh iya benar, C juga sama ya. Harga sebuah penghapus di toko Rejeki lebih murah di toko Makmur. Enggak, sama-sama 2.000 kok. Benar ya, 4 bagi 2, 2.000. Yang Z-nya juga dia punyanya Z-nya sama dengan 2.000 juga. 17 kurang, iya benar sama ya. Oke. Harga sebuah bolpoin di toko Rejeki lebih murah dari toko Makmur. Rejeki lebih murah. Nah, itu salah. Jadi yang sama adalah yang itu, yang B sama C ya. Harga sebuah buku tulis di toko Rejeki lebih murah. 5.000 kan dari toko Makmur, benar. Harga sebuah penghapus di toko Rejeki sama dengan di toko Makmur. Iya, benar. 2.000 penghapus ya. Oke, jadi ada 2 di sini jawabannya. Nah, itu mah tinggal milih aja kalian mau yang mana jawabannya. Oke. Oke. Oh, pakai pajak gak ya? Alat tulis yang ingin dibeli berupa tulis bolpoin penghapus, pada setiap pembelian alat tulis pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Nah, ada pajaknya 10%. Ya, tetap ya kalau misalnya 10% juga perpajaknya ya sama, nanti akan perbandingannya. Gitu. Jadi B dan C ya jawabannya. Oke, kita lihat di soal selanjutnya. Nah, yang ini lihat soalnya. Bu Siti ingin membuat 6 bungkus hadiah dengan setiap bungkus terdiri dari 3 macam alat tulis dan jumlah tiap-tiap alat tulisnya sama. Supaya pembelian hadiah dengan cara termurah, sebaiknya paket alat tulis yang dibeli Bu Siti adalah, oke, Bu Siti ingin membeli paketan tadi alat tulis, dan di mana dia akan membagikan ke dalam 6 bungkus. Setiap bungkusnya memuat ada 3 macam. Artinya ada buku, seminimal-minimalnya ada buku, ada satu ballpoint, dan ada satu penghapus. Berarti kita cari di antara toko Rejeki dan toko Makmur yang komplit memiliki ketiga jenis, di antaranya buku, pensil, ballpoint, dan penghapus. Kita lihat. Paket hemat, nah ini paket hemat bisa masuk ya. Paket hemat masuk. Oke, karena dia 3 jenis. Nah, paket ekonomis nggak masuk. Kenapa? Karena dia itu tidak ada penghapusnya. Ya, nah paket murah pun ini tidak masuk. Kenapa? Karena dia tidak ada ballpointnya. Paket sedang ini masuk. Kemudian untuk yang paket besar juga nggak masuk karena tidak ada penghapusnya. Paket lengkap, nah ini ada masuk ya. Paket lengkap itu masuk. Dia ada ketiga-tiganya gitu ya. Nah gitu, Bu Siti ingin membuat 6 bungkus hadiah dengan tiap bungkus terdiri dari 3 macam alat tulis. Oke. Kita lihat 2 paket hemat plus 3 paket sedang. Nah, kita cari tahu dulu aja jumlah masing-masingnya ya. Jadi jumlah masing-masing jenis alat tulis itu harus bisa dibagi oleh 6. Kenapa? Karena setiap bungkusnya itu harus memiliki jumlah atau banyak yang sama di masing-masing alat tulisnya. Nah, kita fokus aja yang buku ya. Sekarang kita fokus yang paket hemat dan sekarang kita coba fokus yang paket hemat dan paket sedang. Paket hemat dan paket sedang. Kita fokus dengan bukunya aja. Hitung bukunya. 2 paket hemat. Nah, di paket hemat ada berapa buku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buku. Kalau 2 hemat berarti 2 kali 8 berapa? 6. 16 ditambah gitu ya. Nah, ini untuk buku dulu. Sorry, saya kasih ini buku itu berarti 2 kali 8, 16 ditambah 3 di sedang. Sedang berarti ada 5. 5 kali 3. 15. Coba hitung 16 tambah 15. 31 bisa dibagi 6.
Enggak ya? Nah, berarti abaikan. Sekarang kita fokus di paket lengkap dan paket murah. Paket lengkap ini, paket murah ini. Nah, paket lengkap berarti buku aja dulu yang kita hitung. Bukunya ada apa? Ada berapa? Ada 5. Berarti 5, 2 kali 5. 2 kali 5, 10 ditambah. Di paket murah ada 3. 3 kali 2 berarti 6. Jadi 10 tambah 6, 16. 16 bisa dibagi 6? Nah, tentu tidak bisa ya. Kita fokus sekarang di paket yang C, paket murah dan paket besar. Paket murah dan paket besar. Oke, yang bukunya aja dulu. Bukunya. Oke, bukunya itu di paket murah ada 3. Berarti 3 paket, berarti 3 kali 3, 9 ditambah 2 paket besar. Besar itu ada 8 ya, berarti 8 kali 2 berapa? 6, 16. 16 tambah 9, 25. Bisa dibagi 6? Tentu tidak bisa. Kita lihat yang D. Paket ekonomis dan paket murah. Untuk paket murah dan paket ekonomis. Kita teliti aja bukunya terlebih dahulu. Oke, yang bukunya. Kita lihat bukunya. Berarti untuk yang paket ekonomis 3 paket, 3 kali 5, 15. Ditambah di paket murah ada 3, 3 kali 5 paket berarti 15 juga. 15 kali 15, 30. Ya, bisa dibagi 6 kan? Ada kemungkinan ini adalah jawabannya. Tapi kita cek juga yang jenis lainnya, ballpoint-nya. Ballpoint. Ballpoint di paket ekonomis ada berapa? Ada 8 ya. 8 kali 3 paket. 8 kali 3, 24. Ditambah di paket murah nggak ada ballpoint, berarti tambah 0. Sama dengan 24. 24 bisa dibagi 6? Masih bisa. Satu lagi, mana tahu penghapusnya tidak bisa. Penghapus. Nah, sama dengan, lihat di paket ekonomis penghapusnya tidak ada, berarti 0. Ditambah paket murah ada 1. 1 kali 5, ya 5. 0 tambah 5, 5. Nah, ini yang menggagalkan, yang membuat dia itu tidak bisa dibagi 6 bungkus. Karena 5 tidak bisa dibagi 6. Oke, kita berlanjut. Kayaknya yang E sih. Oke, kita boleh menetapkan terlebih dahulu jawabannya yang E. Tapi kita harus penasaran dan harus cek juga. Untuk buku di E ya. Untuk buku, lihat. Berarti kita fokus di paket murah dan paket besar. Di paket murah ada 3 buku, 6 paket, berarti 6 kali 3, 18, ditambah di paket besar ada 8 buku, 8 kali 3, 24, sama dengan 18 tambah 24, berarti 42. Bisa dibagi 6? Bisa. Sekarang yang ballpoint. Ballpoint di paket murah nggak ada, 0 ditambah di paket besar ada 12. 12 bisa dibagi 6? Bisa juga. Harapan terakhir kita adalah penghapus. Penghapus mudah-mudahan bisa dibagi oleh 6. Kita lihat di paket murah. Penghapus ada 1. 1 kali 6 ya 6. Ditambah, nah itu nggak ada penghapus. 0 ya udah 6. Nah ini bisa kan? 6 dibagi 6. Jadi semuanya bisa dibagi 6. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Selamat mencoba. Nah kita lihat, baca lagi pertanyaan yang selanjutnya. Bu Siti ingin membuat 5 paket hadiah dengan tiap paket hadiah berisi paling sedikit 2 macam alat tulis. Paling sedikit 2 macam alat tulis. Kelima paket yang akan dibuat isinya tidak harus sama. Kalau ini mah tidak harus, bisa dibagi 5 berarti ya. Tidak harus sama. Ya. Jika Bu Siti memiliki dana sebesar 125.000, artinya Bu Siti tidak boleh membeli paket melebihi 125.000. Dan menginginkan setiap paket hadiah harus ada penghapus dan ballpoint. Nah, berarti setiap paketnya itu harus memuat penghapus dan ballpoint. Berarti yang harus bisa dibagi 5 itu adalah penghapus dan ballpointnya kan. Dan setiap paket hadiah harus ada penghapus dan ballpoint. Maka paket yang dibeli adalah, berarti si penghapus dan ballpointnya bukan bisa dibagi 5. Artinya jumlah dari penghapus dan ballpointnya harus lebih dari 5 gitu ya. Nah, kita cek dulu harganya ya, jangan sampai Bu Siti melebihi harga. Kita cek yang A, 1 paket sedang dan 1 paket hemat. Berarti hemat dan sedang ya. Hemat dan sedang. Nah, cek dulu harganya, tambahin 62.000 ditambah 48.000 itu harganya jadi 110.000. Nah, masih aman ya. Berarti boleh Bu Siti membeli yang A ya. Tapi kita lihat fokus di penghapus dan ballpointnya saja. Ya, penghapusnya harus lebih dari 5 dan ballpointnya harus lebih dari 5 juga. Lebih dari sama dengan ya. Boleh 5 juga. Penghapus. Nah, kita lihat penghapus 1 paket sedang. Sedang ada penghapus itu ada 2. Berarti 2 ditambah
Kemudian di paket hemat ada 5. 2 tambah 3, sorry ya. 3, berarti 5 ini aman penghapusnya. Tapi kita coba cek yang ballpoint ya. Ballpoint ada berapa di paket sedang? Paket sedang ada 4. Di paket hemat juga ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Berarti ada 6, ada 8 ya. Nah, udah, ini bisa anak-anak. Jadi jawabannya adalah yang ini, 1 paket sedang plus 1 paket hemat. Itu jawabannya yang A ya. Nah, untuk menghilangkan penasaran kita apakah benar nih yang B tidak termasuk, kita cek aja satu ya, yang B. Berarti paket ekonomi dan paket sedang yang kita soroti. Gitu ya. Nah, jumlahin dulu harganya. 57 ditambah 48 berarti 100 berapa? 5 ya. 105 aman ya, 105 berarti Bu Siti masih boleh. Di paket ekonomi kita lihat penghapusnya. Penghapusnya di paket ekonomis nggak ada, berarti 0 ditambah penghapusnya ada 2. Nah, di paket sedang ada 2, cuma 2. Ini nggak bisa. Karena kan minimalnya harus 5 gitu ya, makanya yang B itu tidak termasuk. Nah, itu ya. Nanti cek lagi aja untuk yang bawahnya C, D, E-nya. Itu dijamin pasti tidak akan masuk ya. Jadi jawabannya adalah yang A, yang awal. 1 paket sedang plus 1 paket hemat. Ya. Oke. Nah, kita lihat. Berdasarkan paket-paket alat tulis yang dijual di toko Rejeki dan toko Makmur, Bu Siti mengatakan bahwa harga sebuah ballpoint di toko Makmur lebih murah 550 dibanding harga di toko Rejeki. Benarkah pernyataan Bu Siti? Oke, di toko Rejeki kita lihat tadi penghapus ya di sini ya. Penghapus ballpoint. Kita lihat lagi ke belakang. Nah, harga 1 ballpoint itu 4.000. Itu yang itunya harganya apa yang namanya 3.500. Berarti perbedaannya itu adalah 500 kan? 500 rupiah. Nah, berarti kalau misalkan pernyataannya tadi mana tadi Bu Siti bahwa harga sebuah ballpoint di toko Makmur lebih murah 550 dibanding harga di toko Rejeki. Berarti benar atau salah? Jelas salah ya, harusnya bedanya itu adalah 500 dibanding harga. Berarti di sini jawabannya adalah salah ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke soal yang berbeda konteksnya ya. Kita baca terlebih dahulu. Adi sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri dari 20 halaman. Jumlah yang ia dapatkan adalah 224. Ternyata terjadi kekeliruan, yaitu ada 1 halaman yang dihitung 2 kali. Jika buku dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka halaman yang dihitung 2 kali adalah, nggak ada kerjaan ya, ngitung jumlah halaman gitu ya, 1 tambah 2 tambah 3 gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan Adi itu adalah menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik sampai tambah 20. Nah, Adi salah ngitung. Hasilnya 224, ada katanya nomor yang kehitung 2 kali. Nah, gimana cara mengeceknya? Ya, tentunya kita hitung kembali penjumlahan halaman 1 sampai 20 itu kalau dijumlahkan berapa. Nah, ini gampang menggunakan rumus jumlah deret anak-anak ya. Nah, kita perhatikan dulu deret ini deret apa? Aritmetik. Kenapa deret aritmetik? Lihat. 1 ke 2 ini selisihnya adalah tambah 1. 2 ke 3 selisihnya 1. Ya kan? Jadi ini kan suku pertama, A-nya sama dengan 1. Ini selisih itu B kan biasanya ya, B-nya sama dengan 1. Ya kan? Nah, kita mau cari SN di sini. SN itu adalah jumlah N suku pertama. Nah, ini harus ingat ya, di SMP sudah pernah dipelajari. SN sama dengan rumusnya itu N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, pakai yang itu. Oke, N-nya berapa? Ini kan sampai 20, jadi N-nya sama dengan 20. Udah, tinggal masukin di sini. Jadi S 20 sama dengan 20 dibagi 2. A-nya kan 1, berarti 2 kali 1 ditambah N-nya 20 kurang 1, bedanya 1. Hitung 20 bagi 2, 10. 2 kali 1, 2. Ditambah 20 kurang 1, 19. Kali 1, 19. 19 tambah 2. Jadi 10 dikali 21. Jawabannya adalah 210. Nah, cari kira-kira nomor berapa yang di double
kehitung 2 kali, ya udah kita cari selisih aja antara 224 dan 210. Tinggal kurangkan 224 dikurang 210. Jadi ini 4, ini 1. Jadi jawabannya adalah 14. C jawabannya. Gitu. Ya, ini gampang sekali ya. Nah, itu analisisnya seperti itu anak-anak. Oke, kita baca lagi yang ini. Anita, seorang seniman muda dari Sumatera, berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola-bola tanah. Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan recycle sampah yang dapat didaur ulang. Polanya seperti gambar berikut. Nah, ini pola segitiga ya. Oke, kita lihat. Mau menyusun, nah pertanyaannya, untuk memenuhi ruangan yang disediakan, Anita akan membuat 10 susunan bola. Nah, ini yang digambar contohnya baru sampai 4 susunan. Kita diminta untuk menentukan 10 susunan. Berapakah banyak bola tanah yang harus disediakan? Ya, harus dihitung kan berarti ya. Kemudian asumsi, nah diasumsikan, ada asumsi di sini. Ada penambahan 10% bola tanah untuk persediaan atau penggantian bola tanah yang rusak selama masa pameran di setiap susunan bola. Nah, berarti ada tambahan cadangan gitu ya, 10% dari jumlah totalnya. Nah, mau kita harus cari tahu dulu jumlah total si bolanya yang dibutuhkan untuk sampai ke 10 susunan, susunan ke-10 itu berapa gitu ya. Nah, oke. Kita lihat di sini, ini kan 4 baru 4 ya. Kita kasih indeks lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita hitung. Yang di susunan pertama itu ada 3 bola. Di susunan kedua berarti 3 tambah, lihat bawahnya ya, tinggal tambahin 3, kan dia semakin numpuk tuh. 3 tambah 3, 6. Terus 6 ditambah 4, 6 ditambah 4, 10. 10 tambah 5 kayaknya ya, 15. Nah gitu, kita harus dapat polanya. Nah polanya seperti apa? Nih kita lihat ya selisihnya. 3 ke 6 selisihnya ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4, 10 ke 5 ditambah 5. Naik tuh penjumlahannya. Berarti bisa jadi oke. 15 berarti ditambah 6. Ini ke sini ditambah, coba ke 6 itu ditambah berapa? 7. Kemudian ini ke sini ditambah 8. Ini ke sini ditambah 9. Ini ke sini ditambah 10. Ini ke sini ditambah 11. Nah, kita hitung. Tentukan banyak bola di setiap susunannya. Berarti 15 tambah 6 berapa? 21. 21 tambah 5. 20. Tambah 7, sorry. 28. 28 tambah 8. 36. Tambah 9. 45. Tambah 10. 55. Tambah 11. 66 gitu. Nah, kita mau cari tahu jumlah dari bola setiap susunan, semua susunan gitu ya. Ya udah, tinggal tambahin. Tambahinnya adalah tinggal, nah 3 tambah 6 berapa? 9. 9 tambah 10, 19. 19 tambah 15, 19 tambah 15, 34. 34 tambah 21, berarti 55. 55 tambah 28, jadi 83 ya. 83 tambah 36, 36. Jadi 9, 8, 9, 11, 119. Ditambah 45, 119 tambah 45. Berarti di sini berapa? 4, 4, 5, 6, 164 ya. Ditambah 55. 9, 12, 219 tambah 66. 66, berarti ini 5, 6, 7, 8. 285 ya. Semuanya ada 285 gitu ya total yang ini. Nah, 285 berarti ini ditambah dengan 10% dari total, ya udah tinggal ditambah 10%, 10 per 100 dari yaitu 285 ya. Nah, sama dengan berarti 285 ditambah coret-coret, nah tinggal 28,5 ini kan. 285 dibagi 10 kan jadi 28,5. Udah tinggal tambahin jadi 285. Boleh dibuletin aja nih ke atas aja. Jadi 285 ditambah 29 sama dengan berapa? 5 tambah 9 4, 8 9 11. 2 ya. Jadi 3 ya.
Jadi 314. Jadi jawabannya adalah 314. C jawabannya. Ya, hati-hati. Jangan terkecoh. Ya, di sini ada asumsi. Jadi ada tambahan 10% dari bola tanah untuk persediaan bola yang rusak nantinya. Oke? Siap? Dipelajari lagi. Nah, kita baca lagi pertanyaannya aja langsung ya. Anita akan mewarnai susunan bola tanah tersebut dengan satu bola warna kuning dan sisanya warna merah. Tuh. Setiap susunan itu, di setiap satu susunan itu terdapat satu aja warna kuning, sisanya warna merah. Jadi seperti yang di susunan pertama, ada 3 bola kan, berarti 1 kuning, 2 merah. Di susunan kedua, 1 kuning, 5 merah gitu, dan seterusnya. Ya, yang kuning hanya ada 1 di setiap susunan. Dan banyak cat kuning yang dibutuhkan adalah 1 kaleng. Jadi katanya kan si Anita itu kan sampai 10 susunan ya. Berarti ada 10 bola kuning. Nah, kita simpan di sini 10 bola kuning itu. 10 bola kuning itu dihasilkan dari 1 kaleng cat kuning ya. Cat berwarna kuning. Nah, ini kata kuncinya ya. Kemudian jika dianggap banyak cat merah yang dibutuhkan mempunyai proporsi yang sama, ujilah beberapa pernyataan berikut. Ya, asumsikan bahwa bola tanah yang dihitung hanya yang akan disusun di ruang pameran yang cadangan tidak perlu dicat. Ya. Kita lihat, tadi kan totalnya itu kalau yang dibutuhkan 285. Jadi di sini kalau 285 bola merah berarti di sini ya. 1 kaleng itu kan 10 bola. Nah, kalau 285 bola kira-kira berapa kaleng nih? Ya udah, tinggal ngitungnya adalah tinggal 285 dibagi 10 dikali 1. Gitu kan? Sama dengan 28,5 ya. 28,5 kaleng. Dibulatkan aja mungkin jadi berapa? 29 kaleng. Oke, kita lihat. Banyak bola tanah yang akan dicat merah adalah 303. Nah, yang semuanya tersusun adalah 285. Dikurangi tadi ada 10 bola kuning. Jadi totalnya 275. Berarti salah ya. Banyak bola tanah yang akan dicat merah adalah harusnya 275. Nah, berarti di sini salah. Banyak cat merah yang dibutuhkan adalah 28 kaleng. Benar atau salah 28 kaleng? Nah, di sini kan tadi, oh iya, sorry. Ini bukan 285 berarti ya. Oke. Kita lihat ya. Pernyataan yang pertama. Banyak bola tanah yang apa? Jika dianggap banyak cat merah yang dibutuhkan mempunyai proporsi yang sama, ujilah beberapa pernyataan berikut. Asumsi bola tanah yang dihitung hanya yang akan disusun di ruang pameran yang cadangan tidak perlu. Oke, tadi hanya 285 berarti ya. 285. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama. Banyak bola tanah yang akan dicat warna merah. Nah, 285 kan ada 10 susunan, dikurangi tadi yang dicat warna kuning ada 10. Dikurang 10 jadi 275. Ini untuk warna merah. Berarti tidak sesuai. Nah, kita pilih salah berarti pernyataannya. Baca lagi pernyataan yang kedua. Banyak cat merah yang dibutuhkan adalah 28 kaleng. Nah, kita kan punya 275 bola ya, bola merah. Sorry, bola aja di sini ya. Bola yang akan diwarnai merah. Ya kan? Nah, kira-kira berapa? Ya udah sandingkan ke sini. Ini 275 bola, 275 bola. Nah, ini berarti berapa kaleng cat yang dibutuhkan? Ya udah, tinggal 275. Ini perbandingan senilai ya. 275 dibagi 10 dikali 1. Jadi 27,5 kaleng. Nah, pernyataan yang kedua adalah banyak cat merah yang dibutuhkan adalah 28 kaleng. Iya, sudah melebihi. Jadi boleh. Nah, artinya berarti di sini pernyataannya benar.
Oke, kita lanjutkan. Nah, udah ya, itu mungkin silahkan dipelajari lagi ya untuk ANBK, soal-soal tipe ANBK numerasi berkaitan dengan aljabar. Terima kasih. Assalamualaikum.